Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Sugianti. Di video kali ini aku mau kasih tahu kamu tentang sistem pre-order. Nah, di sini aku mau kasih tahu kamu update terbaru dari kebijakan tersebut. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau kasih tahu kamu apa sih sistem pre-order atau sistem PO. Yang mana ketika kita punya produk tapi produknya itu nggak bisa kita kirim di hari ini atau di 2 hari yang akan datang, dikarenakan produknya itu produk custom atau produk buatan tangan atau produk homemade atau produk made by order, itu nggak bisa dikirim langsung ya teman-teman. Jadi kita bisa maksimalkan dengan sistem pre-order atau sistem PO. Nah, kenapa aku bilang update sistem pre-order? Karena sebelumnya untuk kebijakan sistem pre-order ini sangat sulit ya, karena syarat-syaratnya yang pertama, toko kita harus memiliki produk custom atau produk buatan tangan, produk homemade ataupun produk made by order. Dan yang kedua, toko kita harus mendapatkan undangan khusus dari pihak TikTok Shop untuk bisa menggunakan sistem pre-order ini. Di poin berikutnya, ketika kita mendapatkan undangan khusus untuk mengaktifkan sistem pre-order di toko kita gitu ya. Nah, kita harus mempertahankannya. Walaupun kita mendapatkan undangan khusus dari pihak TikTok Shop, kita tetap harus mempertahankan supaya kita tetap bisa menggunakan akses ini. Nah, di sini ada 2 poin yang harus kamu tahu ya. Yang pertama, ada kriteria toko, yang mana SFCR atau bisa kita sebut tingkat pembatalan karena kesalahan penjual untuk pre-order yang diterima oleh toko kita harus kurang dari 10%. Dan toko harus memiliki kurang dari 15 produk pre-order yang dibatalkan dalam periode 30 hari kalender. Dan yang kedua, ada kriteria produk, yang mana SFCR atau tingkat keterlambatan karena kesalahan penjual untuk produk pre-order harus kurang dari 10% dan produk pre-order harus memiliki kurang dari 5 produk pre-order yang dibatalkan dalam periode 30 hari kalender. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya toko kita tidak memenuhi kriteria yang tadi sudah aku sebutkan? Nah, yang pertama, toko kita tidak bisa mencantumkan produk pre-order. Yang kedua, produk tersebut akan dihapus dari daftar pre-order, namun kamu bisa mencantumkan ulang produk tersebut sebagai pesanan standar. Nah, teman-teman, menurut aku sistem pre-order di TikTok Shop ini betul-betul sangat rumit, tapi itu yang dulu ya. Di sini aku akan bahas kebijakan atau update terbaru dari pihak TikTok Shop-nya. Dan katanya dikenakan biaya untuk mengaktifkan sistem pre-order loh. Nah, teman-teman, untuk biaya layanan pre-order dikenakan 3% ya. Di sini aku akan kasih tahu kalian rumus dan cara perhitungannya. Nah, biaya layanan pre-order sama dengan harga produk dikurangi diskon produk dikali 3%. Di sini kita ambil contoh produk gitar. Harga asli 10.000, diskon penjual 1.000, lalu harga produk setelah diskon 9.000. Persentase komisi platform atau biaya admin per kategori dikenakan 7,5%. Kebetulan seller ini menjual produk gitar. Nah, pembeli memesan produk PO sebanyak 1 buah gitar. Lalu, perhitungan biaya komisi platform dan biaya layanan PO akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk harga asli produk yang tadi adalah 10.000, diskon penjual 1.000, lalu subtotal setelah diskon 9.000. Di sini kita lanjut bahas biaya komisi platform atau biaya admin TikTok. Jadi, subtotal setelah diskon 9.000 dikalikan persentase komisi platform sebesar 7,5% yang tadi ya teman-teman ya. Ini adalah komisi platform per kategori gitu ya. Jadi tergantung kategori yang kamu jual gitu ya. Sama dengan 675 perak. Nah, di sini kita lanjut bahas biaya layanan pre-order. Jadi subtotal setelah diskon 9.000 dikalikan persentase biaya layanan pre-order sebesar 3%, sama dengan 270 perak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 9.000 dikurangi 675 dikurangi 270. Totalnya
sekian gitu ya teman-teman ya. Di sini kita bahas batas waktu pengiriman produk PO atau SLA. Penjual harus mengirimkan produk dalam batas waktu tertentu. Untuk produk PO, minimal 3-15 hari setelah pembeli berhasil check out. Nah, kalau misalnya kita sebagai penjual tidak mengirimkan barang atau produk sesuai periode SLA, maka pesanan akan dibatalkan otomatis oleh sistem. Nah, tentunya kalau pembatalan otomatis ini terus berangsur-angsur, kamu akan dikenakan poin pelanggaran atau poin penalti ya. Dan sudah ada kategori pelanggarannya, yaitu pelanggaran SLA atau pelanggaran atas keterlambatan pengiriman yang secara disengaja oleh pihak seller gitu teman-teman. Buat kamu yang sudah simak video aku sampai selesai, terima kasih banget. Nah, sekarang keputusan ada di kamu. Kamu mau gunakan sistem pre-order atau tidak, itu opsional ya. Tapi kalau misalnya kalian mau gunakan gitu, mau aktifkan, itu nggak apa-apa. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Kalau misalnya kamu menjual produk custom gitu ya, seperti baju lebaran yang membludak orderannya, yang pastinya kamu harus menggunakan sistem PO, itu silahkan. Atau kalau kalian menjual kue kering yang orderannya membludak, yang gak bisa dikirim di hari yang sama atau di 2 hari yang akan datang, itu silahkan kalian pakai sistem pre-order ini. Tapi itu akan dikenakan biaya layanan 3%. Nah, jadi kapan sih sistem pre-order yang terbaru ini akan berlaku? Ya, berlaku mulai tanggal 24 Februari 2025 ya. Jadi di sini aku akan kasih tahu kamu cara menandai produk kita sebagai produk PO gitu ya. Atau mau mengaktifkan produk PO, kalian bisa langsung aja ke seller center yang di web. Lalu kalian bisa klik produk, kalian pilih kelola produk, kalian klik edit dan pilih informasi penjual dan pilih produk PO gitu ya teman-teman ya. Semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian masih bingung atau mau tanya-tanya, kalian tinggal drop komen aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya aku bisa jawab, pasti aku akan bantu jawab. Oke, see you next video. Bye-bye.